Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Ya, selamat pagi dan salam olahraga. Kembali lagi saya Diana masih hadir di ruang dengar Anda untuk Sulut Bicara pagi hari ini di edisi Jumat 6 Februari 2026. Dan pagi hari ini kita akan membahas topik menarik, kesiapan turnamen boxing on the street. Ya, inovasi ini memang menjadi harapan baru untuk bagaimana perkembangan cabang olahraga tinju di Provinsi Sulawesi Utara. Dan pagi hari ini pendengar sudah hadir narasumber kita. Di pagi hari ini ada dua narasumber yang boleh bergabung bersama kita di Sulut Bicara pagi hari ini. Yang pertama ada Kombes Pol Rio Alexander Panelewen SIK. Selamat pagi, Pak Pagi. Rio. Ya. Beliau adalah Ketua Panitia Boxing on the Street tahun 2026. Kemudian narasumber kita yang kedua ada Bung Christian Yokung Eskom selaku staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga. Selamat pagi, Bung. Selamat pagi, salam olahraga. Salam olahraga. Ya, ini sebuah kebanggaan ya ketika kedua bapak boleh hadir di Sulut Bicara pagi hari ini. Bicara tentang cabang olahraga tinju, dan kami informasikan juga buat pendengar Anda juga boleh bergabung bersama kami ya di line telepon 0821 9583 5080 atau juga melalui kolom komentar YouTube di RRI Manado. Baik, saya langsung saja ke dua narasumber kita. Bicara soal boxing on the street, ini salah satu terobosan menarik dalam pembinaan dunia olahraga khusus untuk tinju. Olahraga menantang ya, ketika harus fight dengan mental juga yang kuat. Nah, menghadirkan pertandingan tinju di ruang terbuka begitu ya. Mungkin kalau biasanya di tinju di ring yang tertutup ya, di ruangan tertutup, ini diberikan ruang untuk boxing on the street. Tinju jalanan begitu. Nah, saya sapa Bung Rio saja ya supaya lebih sedikit. Boleh. Iya, baik Bung Rio. Dari program boxing on the street ini, mengapa mengambil konsep boxing on the street? Iya, memang kalau kita melihat latar belakang, kenapa sampai memang ada kaitannya dengan tugas kita juga kepolisian, kaitannya juga dengan program-program Bapak Kapolda terkait dengan menjaga situasi Kamtipmas. Kita lihat beberapa waktu terakhir banyak sekali di tempat-tempat atau satu daerah di wilayah hukum Polda Sulut ini banyak terjadi tindak kekerasan, sehingga dari situ kami mempunyai ide untuk membuat satu event yang dimana event ini bisa memberikan ruang kepada generasi-generasi penerus anak muda untuk bisa mengaktualisasikan dirinya, yang dimana kita ketahui bersama bahwa Provinsi Sulawesi Utara dari puluhan tahun ke belakang memang bisa dibilang ini Sulawesi Utara adalah gudangnya petinju. Iya. Dan memang sudah diakui secara nasional di Indonesia. Kalau bilang Sulawesi Utara memang gudangnya petinju, dan bahkan banyak juga petinju-petinju dari Sulawesi Utara untuk terjun ke profesional. Sudah banyak juga memang petinju yang dari Sulawesi Utara. Mungkin demikian. Baik. Saya ke Bung Christian Yokung.
Bung, Anda melihat konsep dari boxing on the street ini seperti apa, Bung? Oke Diana, jadi kalau kami lebih melihat dari sisi cabang olahraganya, kita ketahui bersama untuk boxing tinju ini menjadi salah satu cabur senior ya, yang sudah melahirkan banyak prestasi, banyak atlet di tingkat nasional bahkan internasional untuk Sulawesi Utara. Kami melihat ini selaras dengan apa yang kami menyambut sangat baik apa yang disampaikan Bung Rio tadi, berarti artinya kita selaras antara pemerintahan provinsi dan Polda sendiri. Karena dari visi misi Pak Gubernur salah satunya sebagai Bapak Olahraga di Sulawesi Utara, ini sangat berkaitan erat. Kami pikir ini salah satu inovasi yang revolusioner dan ini sangat dibutuhkan untuk saat ini. Cabang olahraga dengan adanya BOTS ini, boxing on the street ini berarti jemput bola, ya kan? Nah, biasanya kan ini harus melalui rumah olahraga, lalu turun ke cabur, lalu mulai dari mulai pemantauan atlet dan lain. Tapi ini saya pikir ini hal yang sangat luar biasa dan harusnya bisa dicontoh untuk cabang olahraga lain. Boxing on the street ini menurut kami ini menjadi salah satu visi Pak Gubernur, yaitu regenerasi atlet, ya kan? Biasanya kita ada beberapa konsep, kita go to school, dan ternyata ini sekarang jemput bola dengan cara komersil, ya kan? Kalau di Jakarta ini menjadi suatu yang sangat tren. Nah, saya pikir saat ini diberlakukan di Sulut, apalagi ini diprakarsai Bung Rio, ada isu Polda juga sendiri. Saya pikir karena keamanan menjadi hal yang utama dalam satu event. Tetapi poin positifnya di luar pada komersilnya, saya pikir ini akan mengundang minat, bakat. Bukan hanya menghadirkan atlet-atlet, tetapi kita bisa untuk meng-hire potensi-potensi atau minat dari anak-anak muda. Apalagi salah satunya seperti yang tadi dijelaskan Bung Rio, dengan keadaan sekarang di Sulawesi Utara, sebenarnya potensi di Sulawesi Utara itu kita harus melihat dari track record yang sebelumnya. Kita punya banyak prestasi, tapi di area bela diri, dari semua puluhan cabur yang ada di KONI, kita itu sangat potensi di bela diri. Karena itu tinju ini saya yakin event ini memang agak hard, susah di awal ya. Tetapi saat ini bisa running, jalan, saya pikir ini akan jadi magnet besar dan pasti akan berpengaruh besar di organisasi cabang olahraga sendiri, apalagi Pertina. Iya. Begitu. Baik, Bung Rio tadi Bung Christian menyinggung soal regenerasi ya. Nah, di boxing on the street sendiri, kategori apa saja yang nantinya untuk merekrut mereka? Ya, memang di dalam rencana kegiatan event ini memang ada beberapa kelas. Ada juga yang masih SD, ada yang masih SMP, SMA. Ya, kaitannya tadi yang disampaikan beliau bahwa kita untuk meregenerasi, cara kita meregenerasi kan bukan hanya latihan, tapi kita biasakan dia untuk naik ring. Kita biasakan dia untuk naik ring. Kita biasakan dia untuk bagaimana cara berkompetisi yang baik di tingkat daerah dulu. Nanti kita akan lihat mana yang terbaik. Itu bisa akan membawa nama besar Provinsi Sulawesi Utara. Kalau kategorinya apakah dari sekolah dasar atau? Kalau untuk regulasi Pertina ini kan timbangan dan umur. Kalau yang untuk anak di bawah umur itu melihat umur dan timbangan. Tapi yang regulasi yang pasti itu di dalam tinju itu adalah timbangan. Timbangan harus sesuai. Baik, Bung Rio, ketika Anda melihat boxing on the street atau kita bicara tinju jalanan ya. Nah, ini juga tadi sempat disinggung juga oleh Bung Christian soal bagaimana menarik minat ya generasi muda. Kalau Bung Rio menilai ketika anak-anak kita mungkin masih lebih ke hal-hal negatif. Nah, dari boxing on the street ini apa sebenarnya makna yang mau ingin disampaikan ke mereka? Ya, seperti yang saya sampaikan yang pertama tadi, artinya kita melihat potensi ini sangat kuat, sangat besar di Sulawesi Utara ini. Kenapa kita yang memiliki satu resource,
kenapa kita tidak memberikan ruang kepada orang-orang yang atau anak-anak muda generasi penerus untuk mengaktualisasikan dirinya. Salah satunya dengan boxing on the street ini. Daripada mereka berkelahi begitu ya di jalanan, bisa Iya. menyalurkan hobi mereka ya. Iya betul. Daripada mau mencari validasi atau aktualisasi diri di jalanan dengan melakukan perbuatan melawan hukum, seperti contoh orang kalau yang lagi tren di Manado tikam-tikam. Iya. Nah, mendingan kalau memang dia mau mencari validasi Yang untuk teks-teks itu ya. itu dia. Pengakuan diri ya, kalau bahasa orang sini kan bilang kalau memang berani ada nyali nering. Jangan cuma bakuku di jalan. Nah, begitu. Jadi ini juga menjadi edukasi luar biasa sebenarnya ya. Iya. Untuk generasi muda. Tadi regenerasi sudah kita singgung ya. Baik. Saya ke Bung Christian kembali. Bung, tadi kita juga membahas soal bagaimana mematahkan hal-hal negatif ke anak-anak ketika mereka lebih condong ke tawuran begitu. Saya pikir kalau untuk matahkan ini salah satu cara untuk matahkan. Di luar dari beberapa cara yang paling efektif juga kita jemput bola seperti ini. Mematahkan dalam arti ya anak-anak ini mungkin ada kelebihan dalam sisi, kita harus lihat di luar dari sisi negatifnya mungkin permasalahan secara hukum, tapi positifnya mereka punya keberanian, punya mental yang tinggi. Itu yang sebenarnya harus kita berikan arah yang tepat. Dari yang negatif bisa menjadi positif. Sebenarnya dengan adanya Bung Rio sebagai ketua panitia, adanya kepolisian juga setidaknya terlibat dan pemrakarsa untuk acara BOTS ini sendiri, saya pikir pasti juga kan Bung Rio nanti kepolisian juga punya data. Yang mana ini mental-mental pemberani tapi sudah bermasalah hukum. Kelihatan Arahkanlah ya. ke yang area positif supaya mereka juga punya peluang citra di masyarakat. Karena ini umur masih muda, perjalanan masih panjang. Itu menjadi tanggung jawab kita, pemerintah dan juga pasti tanggung jawab semua bersama. Nah, ini arah yang sangat tepat untuk kita berikan, salah satunya boxing on the street sendiri. Saya percaya karena di dalam event ini walaupun dilakukan secara di outdoor, komersil, tetapi kan menggunakan peraturan yang sesuai dengan dari aturan Pertina sendiri. Jadi saya yakin sekali ini menjadi regenerasi yang tepat dan ke depan ini akan menjadi inovasi yang baik, bagus dan menjadi contoh untuk cabang olahraga lainnya juga. Gitu. Menarik ya ketika kita Sangat membahas. menarik, sangat menarik. Karena orang biasanya kalau di kepolisian datang ada permasalahan hukum dan lain-lain, setelah mungkin habis masa bebas dan lain kembali lagi masih di area yang sama. Karena kenapa? Karena tidak pernah disentuh. Kedua, karena mungkin anak-anak ini juga sudah diantipati di lingkungan masyarakat dan lain-lain. Dengan hal seperti ini kami dari pemerintahan provinsi sendiri, saya selaku staf khusus gubernur, apalagi Pak Gubernur Pak Julius Silvanus itu sangat-sangat memperhatikan generasi muda, apalagi ini adalah aset-aset, bisa menjadi aset provinsi ke depan yang dari negatif bisa menjadi positif, yang dulu dipandang sebelah mata betul-betul sekarang menjadi terdepan. Ya, ini yang tugas kita bersama semua dan saya yakin BOTS ini akan menjadi barometer yang bagus di 2026 ini. Iya, baik. Dan pendengar, kami informasikan juga bahwa siaran kita pagi hari ini juga diikuti oleh teman-teman kita di outdoor ya. Ada para pelatih, kemudian juga anak-anak yang juga nampaknya mereka sangat antusias begitu ya, Bung. Nah, ini juga jadi sebuah parameter ya, bahwa anak-anak juga ternyata punya keinginan juga untuk bagaimana mereka mau masuk ke dunia olahraga yang ekstrim juga sih memang ya. Betul, mau bilang ekstrim juga sebenarnya ini juga bisa menjadi cabang olahraga yang menjadi profesi juga yang baik ke depan. Karena kita ketahui bersama untuk cabang olahraga tinju baik tingkat daerah nasional bahkan internasional pun ini mempunyai karir yang baik jika kita geluti secara memang intens ya, kita profesional dan memang dikawal oleh cabang olahraga, ini akan sangat baik apalagi untuk prestasi ke depan, untuk pribadi diri sendiri, saya yakin akan sangat baik untuk generasi muda. Oke, baik Bung Rio, dari penjaringan ini apa mekanismenya atau cara untuk anak-anak ini boleh masuk ke
atau menjadi peserta sebagai peserta di Boxing on the Street ini? Oke, baik. Terkait dengan kelas yang kita pertandingkan, memang dalam hal ini kita tidak mencari atau ini, memang di Sulawesi Utara ini kita ketahui bersama, untuk sekarang yang mendaftar ada 16 sasana. Yang terdiri dari 9 sasana yang ada di Kota Manado sendiri, sasana tinju, camp, boxing camp. Ada 9 sasana tinju yang ada di Kota Manado sendiri dan ada 7 dari luar Kota Manado, yang artinya ada yang dari Sangihe, ada dari Minahasa Selatan, Dari ada yang kabupaten kota ya? kabupaten kota yang tersebar di Sulawesi Utara, ada beberapa kabupaten kota yang ikut juga. Dan masing-masing sasana ini mereka mempersiapkan petinjunya sesuai dengan kelas yang kita pertandingkan. Kemudian yang sekarang yang terdata sudah 126 peserta. 126 peserta yang terdiri dari 63 partai yang rencana akan dipertandingkan. Dan untuk event ini kami juga untuk panitia yang melaksanakan ini itu rata-rata orang dari Pertina. Jadi sehingga event ini sudah mengikuti regulasi yang ada di Pertina. Dan kami juga sudah berdiskusi dengan Ketua Pertina Sulut, Pak Dr. Franciscus Andi Silangen, dan beliau juga sangat mendukung dengan kegiatan ini. Ya, kenapa tidak kita laksanakan? Dari semua sektor sudah mendukung kegiatan ini, kita laksanakan. Intinya demi kebaikan Provinsi Sulawesi Utara, selama kita bisa berbuat, kita berbuat. Jadi salah satunya juga panitia apakah juga merekrut peserta langsung ke sekolah-sekolah gitu? Bukan, melalui sasana. Oh, hanya seperti lewat yang saya sasana sampaikan saja tadi. ya? Iya. Oke, baik. Kesiapan turnamen Boxing on the Street memang butuh persiapan matang juga ya. Dan sekali lagi kami informasikan buat Anda pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0821 9583 5080 dan Anda bisa berbagi informasi atau juga bertanya dengan panitia pelaksana Boxing on the Street atau juga bersama dengan Bung Christian Yokung selaku staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga. Baik, dari outdoor mungkin sudah boleh Anda bergabung. Iya, kita masih menantikan ya. Iya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam olahraga, salam ya. tinju. Terima kasih ini dengan Pak Wawan yang salah satu penggiat olahraga tinju yang ada di seputaran Kota Manado di Sasana di Taas. Silakan, Kami sebagai pelaku olahraga tentu sangat memberikan apresiasi kepada panitia pelaksana dalam menggelar hajatan ini. Yang pertama kami ingin tanyakan kepada Pak Ketua Panitia. Selamat pagi Pak Dir. Pagi Pak. Ya, dan juga kepada Pak Staf Khusus Pak Christian Yokum. Selamat pagi Pak Christian Yokum. Selamat pagi, salam olahraga. Ya, pertanyaan yang pertama Pak Dir, terima kasih Pak Dir telah menjadi ketua dalam pelaksanaan event ini. Kami sebagai pelaku olahraga tinju tentu sangat memberikan apresiasi karena ajang tinju ini merupakan salah satu cabang olahraga prioritas di Sulawesi Utara. Dan kami juga memberikan apresiasi karena ajang ini banyak sekali kompetisi-kompetisi yang akan dilaksanakan. Itu juga yang memberikan kami sebagai pelaku olahraga tinju yang ada di Sasana tentu ini sangat membantu sasana-sasana dengan menggelar tinju ini karena setiap atlet mengadakan latihan ada tersalur dalam kegiatan kejuaraan, meskipun kejuaraan ini kami lihat hanya bersifat seperti sparring partner, tetapi itu merupakan program pembinaan dari para pelatih yang ada di sasana-sasana. Itu yang bagus Pak. Dan kedua Pak, bagaimana kesiapan panitia? Kami menyarankan agar supaya kegiatan ini juga diikuti antara sekolah-sekolah yang ada di kabupaten kota. Misalnya di sekolah-sekolah itu Pak, ada salah satu anak yang dibully. Bagaimana anak yang dibully itu bisa menambah motivasi dia, nilai keberanian dia dengan mengikuti ajang ini Pak, agar supaya perwakilan sekolah-sekolah ini bisa mengikuti ajang ini dan juga meminimalisir tingkat kejahatan tawuran antar sekolah yang marak-marak terjadi saat ini Pak.
kami memberikan apresiasi, dan kepada staf khusus Pak Christian Yokum, bagaimana Pak Christian Yokum melihat dari Pak Christian sebagai perwakilan dari pemerintah Sulawesi Utara dalam hal ini bidang olahraga, sebagai corong pemerintah bidang olahraga dengan program dari Pak Gubernur Sulawesi Utara yang kami kenal sebagai Gubernur dan Bapak Olahraga Sulawesi Utara. Terima kasih, salam olahraga Pak. Baik, terima kasih. Ini juga sangat mengkritisi ya bagaimana peran panitia pelaksana, tapi juga peran pemerintah dalam mendukung program Boxing on the Street ini. Silakan tanggapan dari Bung Rio. Ya, terima kasih Pak Wawan ya. Terima kasih atas apa yang disampaikan Pak Wawan tadi. Ya, saya kira terkait dengan yang disampaikan tadi dari sekolah-sekolah yang ingin ikut dalam berkompetisi di dalam Boxing on the Street, saya kira boleh-boleh saja, tapi tentunya memang kita tetap harus mengikuti regulasi yang ada di Pertina. Artinya tidak bisa sembarang orang untuk langsung bisa naik atas ring. Ya. Jadi dia harus dilatih, ada pelatih sehingga dia bisa diarahkan betul-betul untuk bisa menjadi atlet. Bukan menaik ring untuk tujuannya atau mau latihan tinju, tujuannya untuk biar dapat lihat jago, gagah-gagahan kom gitu bisa ya. pukul orang, kom bisa balik balas dendam karena dia dibully, dia balik balas dendam untuk yang orang yang bully dia mau pukul balik, itu akan terjadi perbuatan melawan hukum lagi. Jadi lebih baik saya sangat mendukung apa yang disampaikan Pak Wawan tadi, tapi tentunya dalam event ini kita tetap harus mengikuti rel atau rule yang ada di dalam Pertina. Ada Tetap harus ada aturannya pelatih, dia harus diarahkan, apalagi di usia-usia masih terbilang masih muda, kita arahkan untuk bagaimana dia termotivasi untuk jadi atlet. Demikian. Oke, Bung Christian, Anda menanggapi? Oke, menanggapi apa yang disampaikan Bung Wawan tadi yang dari Sasana Pal 4 ya. Saya lihat Bung Wawan ini praktisi olahraga. Jadi memang detail untuk penyampaian sama tahu persis begitu ya. Ya, kritis dalam penyampaian Bung Wawan ini. Jadi saya langsung menyampaikan, kami dari pemerintahan provinsi sekali lagi sesuai visi misi Pak Gubernur ini selaras dan wajib untuk kita dukung. Bahkan saya menemukan satu konsep yang akan sangat baik untuk setidaknya bisa connecting dengan Boxing on the Street. Memang benar, ini bisa dikaitkan dengan sekolah. Kenapa? Karena ini soal bibit, ini soal regenerasi. Tapi sebelum masuk ke sekolah, benar yang disampaikan Bung Rio, tidak langsung serta-merta langsung jadi peserta. Harus ikut tahapannya. Karena dari cabang olahraga, Pertina sendiri selaku rumah olahraga untuk asli bibit dari grassroots, akar rumput, untuk menuju prestasi ke tingkat daerah itu harus lewat Pertina, ya kan? Jadi jelas ini penghasil akademi. Nah, sebelum masuk ke situ itu harus melewati juga Sasana supaya betul-betul ini teruji, betul-betul qualified untuk bisa menjadi atlet. Nah, maka dari itu kita bisa kolaborasi dengan adanya Boxing on the Street sendiri. Saya yakin ke depan akan ada ya pasti mekanisme satunya lagi pendukung untuk Boxing on the Street, namanya mungkin Boxing Goes to School. Ini akan kerjasama dengan kita Dinas Pendidikan, wakili pemerintahan provinsi, ya kan, sebagai salah satu ekstrakurikuler, salah satunya tinju, ya kan, supaya ini betul-betul prestasi ya. Di situ di sekolah kita akan menggait. Nah, ini kira-kira mana siswa-siswa yang punya, kita nggak usah bilang bully dan lain, berarti mentalnya kelebihan, pemberani dan lain. Nah, ini tugasnya dari Pertina sendiri, Boxing on the Street, ini untuk melihat. Kan biasa ada laporan pasti dari sekolah. Nah, ini kita arahkan ke yang positif. Saya pikir dengan cara menjemput bola, ini akan minimalisir juga dari sisi ya mungkin tingkat kriminalitas hukum yang ada di Sulawesi Utara, apalagi khususnya di area Manado. Baik. Nah, saya pikir ini akan jadi konsep yang menarik ke depan. Yang penting intinya, event ini harus resist jalan dulu, gitu. Nanti ini akan mengikuti pastinya. Baik. Itu menjadi konsep kita ke depan. Baik, kita terima penelpon dulu ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Cliff. Iya betul, Cliff dari Motoling, Cliff perwakilan Motoling. Jakarta Selatan. Sehat ya Pak Cliff ya? Puji Tuhan sehat. Walaupun hujan. Hujan di sana ya. Baik, silakan. Selamat pagi kedua narasumber ya, dari Bapak siapa? Pak Rio dan Pak Christian. Pak Rio sama staf sus Iya. ya, staf khusus.
Begini Pak. Mungkin saya sebagai masyarakat kan sekarang baru dengar ini box kan, singkatan box aja ya. Ya. Boxing on the street, berarti petinju jalanan, begitu kan? Begini, ini kan mencari solusi supaya anak-anak itu mengurangi lah tawuran yang terjadi di sekolah-sekolah antar pelajar. Apakah ini memang betul-betul bisa mengurangi tawuran di antar sekolah? Karena begini kan, rekrut itu cuma 1-2 begitu kan setiap sekolah. Sedangkan saja anak sekolah itu biasanya kan sampai ribuan malah kan. Jadi itu kan cuma kecil, dalam arti kan bukan grup. Jadi apakah ini memang betul-betul tujuan ini betul memang bisa supaya anak-anak tersalur. Tapi mungkin saya berseberangan dengan penelpon Wawan ya Pak Wawan. Kalau saya melihat ini bukan. Kenapa? Beda kalau maaf ya. Mungkin namanya kan kita kan berbeda pendapat, persepsi berbeda. Kalau bola kaki itu kan grup, beregu banyak. Jadi bisa. Tapi kalau soal ini minta maaf ya. Jangan-jangan ini ada peluang-peluang baru ini PEX nanti. Karena anak-anak ketika sudah terlatih, mereka sudah tidak ada tempat untuk mengeluarkan apa itu. Mereka kurang tak. Sahabat, aku pukul Jo. Karena orang juga so begini kote. Apalagi dari apa ini kan mau cari-cari itu preman-preman kata toh supaya kata mau latih supaya mau kurangi atau bagaimana ya. Dan apakah ini memang ini kan cuma kontemporer salah satu, ini kan bukan berkesinambungan, berkelanjutan kan, hanya sementara. Apakah ini bisa mengurangi, menekan ini angka kriminal di Kota Manado bahkan Sulawesi Utara? Tolong dijelaskan supaya kita masyarakat lebih paham, karena saya rasa tidak sepenuhnya ini akan mengurangi tawuran di antar pelajar. Itu saja, terima kasih. Baik, Salam terima dari kasih Salam Pak olahraga. Iya, salam olahraga Jaya. Terima kasih ya Pak Cliff Motoling. Kritis juga beliau ya, ketika beliau juga melihat ada sisi-sisi lain menurut beliau begitu. Nah, bagaimana Bung Reo menanggapi? Ya baik, terima kasih Bung Cliff yang dari Motoling. Iya. Jadi memang ini kita sampaikan dari tadi, memang ini adalah salah satu indikator. Dan kami tidak pernah pesimis, kami tidak pernah mau berpikir pesimis. Ini salah satu indikator penunjang untuk mengurangi. Dan memang ada program-program lain dari pemerintah tentunya, dari Polda tentunya untuk mengurangi menekan angka kriminalitas ini. Dan memang tatanan sosial yang sekarang memang ada terjadi pergeseran untuk Gen Z sekarang. Jadi salah satunya kita memberikan ruang, kita memberikan panggung ini, ya salah satunya dengan boxing on the street ini, ya salah satu indikator. Setidaknya kami, apa yang kami bisa lakukan, kami akan lakukan, salah satunya ya boxing on the street. Dan terima kasih banyak juga Pak Cliff, memang berarti Pak Cliff di Motoling memang ini sudah menjadi perhatian beliau, dan saya kira beliau bukan kritis tadi, tapi beliau menyampaikan apa realita yang mungkin beliau lihat, beliau rasakan, alami di sana. Terima kasih banyak Pak Cliff atas usul sarannya. Demikian. Baik, Bung Christian, Anda menanggapi? Iya, jadi kalau untuk pertanyaan yang tadi dari Bung Cliff, kita wajib untuk terima, karena ini satu tanggapan yang kritis walaupun berseberangan, tapi sesuai faktanya pernah dilakukan di Jakarta, DKI Jakarta, Bekasi juga, salah satunya tawuran itu paling banyak terjadi. Nah, sekolah ini dan sekolah ini sudah terkenal dari dulu musuh buyutan, dari tingkatan kakak kelas turun-temurun masih tetap. Saat dilakukan konsep ini sudah bukan boxing on the street, boxing on the school, yang langsung mengundang semua berbagai pihak dari sekolah, dan juga ada yang paling penting ada cabang olahraga resmi, ada kepolisiannya. Ternyata itu bisa mengurai dan itu minimalisir, dan itu menjadi sangat positif, dan itu sudah terrealisasi. Maka dari itu saya berani menjawab saat boxing on the street. Ini boxing on the street bukan artinya petarung jalanan, tapi ini dilakukan, venue-nya ada di jalan. Gitu. Kita menghadirkan atlet yang profesional juga, dan juga atlet amatir dan calon atlet
Iya kan? Saya pikir kita harus berpikiran terbuka. Kita harus break through the wall. Kita tabrak tembok. Kita sudah tidak bisa apatis lagi. Kita sudah tidak bisa berpikir. Kita harus maju ke depan. Karena itu kalau tadi Bung Rio bilang optimis, saya lebih optimis. Iya kan? Satu komando. Kita harus melahirkan petarung. Petarung sejati di Sulawesi Utara. Nah, mulai dari mana? Dari grassroots. Dari akar rumput seperti ini, regenerasi yang tepat, sekolah seperti ini. Nanti ke depan sudah bukan boxing on the street, bisa jadi salah satu program kayak sepak bola. Ada sepak bola umum, ada juga sepak bola antar pelajar. Nah ini bisa jadi boxing on the school ini antar pelajar sih sebenarnya konsepnya. Nah nanti ke depan ini inovasi, ini baru awal ya Bung Rio. Nanti ke depan ya kita akan wacanakan, kita kembangkan bersama karena tujuan ini positif untuk prestasi. Iya. Di luar daripada sisi komersil juga bisa masuk di sini. Ini akan menjadi satu wacana setidaknya gairah baru untuk di Sulawesi Utara. Baik. Wajib kita dukung mewakili pemerintahan Provinsi Sulawesi Utara. Baik, kita action saja dulu ya. Action Kita dulu. bergerak aja dulu begitu Talk ya. less, do more. Sebenarnya kita bicara di sini aja dikit. Setelah ini kita action, kita buktikan. Oke, baik. Terima kasih Bung Cliff di Motoling ya. Dan pendengar dan pemirsa, kita akan melanjutkan dialog di Sulit Bicara pagi hari ini. Namun sebelumnya kita ikuti dulu yang satu ini. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ya, baik. Kita kembali lagi di dialog Sulit Bicara pagi hari ini. Masih dengan topik kesiapan turnamen boxing on the street. Ya, jadi dari penjelasan tadi bahwa boxing on the street menjadi sarana untuk merangkul anak-anak kita, generasi kita, regenerasi kita untuk bagaimana memajukan dunia olahraga ya. Dan kalau saat ini kita terkait tinju, mungkin juga di bidang olahraga lainnya juga ya akan ada upaya-upaya yang sama begitu ya. Saya yakin pasti ini akan berdampak ke cabang olahraga lainnya. Iya. Karena dampak kalau satu olahraga yang bisa ada nilai komersilnya itu akan menjadi sangat tinggi. Kayak olahraga terjun payung, tiba-tiba ada para layang, ada sisi komersilnya, tiba-tiba ada sisi income pendapatan, ada untuk atletnya, semua yang terkait. Saya pikir ini akan bergerak secara signifikan Ya, untuk cabang olahraga lain. Baik, kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Salam olahraga. Jaya, Jaya. Ya, dengan Pak siapa? Onal. Pak Onal di mana Pak? Winangun. Oke, Pak Onal Winangun. Silakan Pak Onal. Selamat pagi narasumber.
Mau Selamat tanya pagi. saja, ini terkait boxing kan bilang kejuaraan. Kalau bilang DP hadiah juga apa dan di situ dah. Kalau orang Iya. namanya kejuaraan, orang baku Ricky cari itu DP Hadiah. hadiah, bukan cuma sekedar untuk mau bilang bina atlet atau apa DP nama bikin supaya lebih berprestasi begitu. Jadi DP hadiah itu sangat masyarakat ya ini kan umum toh, jadi orangnya pengen tahu hadiah apa saja kan itu, apakah spektakuler atau kagak cuma biasa-biasa toh kan lihat kan nih acara rupa spektakuler toh, Iya. gitu. Baru yang selanjutnya, ini selalu bilang gubernur menaruh perhatian. Kemarin ada berapa kali kegiatan olahraga sifatnya kejuaraan, justru sampai gubernur nggak jadi palia begitu. Oh, ya, Jangan cuma baik. sampai akhirnya cuma di acara-acara begini-begini, kau bilang gubernur dukung, sementara kita nggak melihat langsung masyarakat ketika ada kejuaraan begitu dah. Karena kan artinya kita melihat itu kepastian betul gubernur ini suka olahraga, artinya mendukung olahraga atau nyanda. Kalau dia dukung pasti dia akan hadir, toh. Tapi kalau kenyataannya cuma bilang apa, kebanyakan cuma Pak Christian Yokung selaku staf khusus yang dia hadir. Iya. Gitu. Oke, itu Iya. saja. Halo Terima Pak kasih. Onal. Ya, Pak Onal suka bertinju juga? cuma suka nonton karena CB juga suka bawa tinju toh. Jadi cuma Baik. sekalian lihat, no, begitu. Oke. Baik, terima kasih ya Pak Onal Winangun. Dia kritis juga ya, bagaimana juga dia melihat perkembangan dunia olahraga, kemudian perhatian dari pemerintah. Kita terima penelpon lagi ya. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Kedengaran tapi sedikit ya, kecil ya. Halo, selamat pagi. Iya, dengan Bapak siapa? Halo. Mungkin bisa sedikit dibesarkan volume suaranya, Pak. Iya, boleh. Halo. Ya, kita coba lagi ya menghubungi beliau. Antusiasme para penelpon. Halo, selamat pagi. Selamat pagi Pro 1, Iya, selamat pagi para pagi. narasumber Salam dan buat olahraga. Diana juga. Salam olahraga jaya-jaya. Dengan siapa, Pak? Sehat. Iya, Dengan Pak Andi dari Kota Bitung. Pak Budi. Andi. Andi, oh maaf, saya sudah payah pendengaran sepertinya. Pak Andi Bitung ya. Siap. Oke, silakan Pak Andi, langsung ke dua narasumber. Oke. Baik, terima kasih. Ini event yang dibuat gagasan-gagasan yang menarik bagi saya ya. Tapi kan tadi disentil soal masalah kenakalan anak-anak. Kalau saya mungkin berpikir bahwa tidak bisa dan tidak mungkin mengcover seluruh anak-anak. Kalau saya lebih condong untuk menjaga stabilitas suatu daerah, apalagi sekarang kan dari sisi ekonomi sudah sulit. Saya senang dengan ide Pak Presiden ya bahwa semua kota, kabupaten, provinsi itu harus kerja bakti, konvei. Nah, di sini kesempatan sebenarnya dibikin kayak dulu ada momen padat karya. Nah, sehingga anak-anak yang nganggur di kampung-kampung diajak kerja bakti tapi dibayar, dikasih makan. Itu lebih kena sasaran ketimbang bikin event yang cuma 1-2 orang ikut. Baik. Ini mohon maaf, ini kenyataan bahwa lebih condong mereka dikasih kerja. Ya, dikasih kerja seperti program baru sekarang, kesempatan TNI Polri kan kerja, so bikin bersih-bersih pantai tadi. Nah, bagus. Anak-anak juga diajak di lingkungan masing-masing bikin bersih got. Mau siapa yang mau bayar ke dia? Iya toh, biar cuma 100 dong bilang nggak berapa jam, nggak lama. Dong bagi itu. Dong kerja, dong bikin bersih. Sehingga mereka terhibur secara fisik, secara ekonomi mereka dapat. Sekarang tolong jadi begini negara ini gara-gara apa? Faktor ekonomi. Terima kasih, selamat pagi. Baik, terima kasih Bung Andi Bitung. Semangat sekali beliau ya, luar biasa. Baik, kita akan menjawab ya pertanyaan dari Bung Onal Winangun. Saya ke Bung Rio dulu ya. Beliau tanya hadiahnya apa sih Pak?
Terkait hadiah memang apa namanya pasti ada. Tapi kalau kita bicara besar kecilnya itu tergantung manusianya, personal masing-masing. Karena setiap orang kan beda-beda. Bisa jadi menurut Pak Onal 10 juta itu sedikit, menurut saya banyak. Bisa jadi menurut saya 100.000 itu banyak, menurut Pak Onal sedikit. Tapi tentunya kembali lagi ke personal masing-masing. Artinya hidup itu pilihan. Silakan yang mau ikut berkompetisi silakan ikut. Yang pasti ada hadiahnya. Yang pasti ada hadiahnya. Dan kebetulan saya dengan Pak Onal ini sama. Kami bukan petinju, saya bukan petinju, tapi saya penonton tinju dari kecil. Gitu. Sama tuh orang Pak Onal. Tenang Jo. Jadi ini juga jadi magnet ya, begitu ya. Baik. Bung Christian, saya kayaknya habis kata-kata ini untuk bagaimana menurut mereka, menurut Bung Onal, kehadiran gubernur katanya dalam berbagai event. Tanggapan dari Pak Stafsus seperti apa? Jadi untuk Bung Onal di Winangun ini saya sama juga sama Bung Rio, mungkin bukan petinju tapi petarung mungkin ya. Jadi kalau bahasa Pak Gubernur mungkin tidak ada, kita harus ketahui bersama ini cabang olahraga under Kormi aja ada 50-an, di Kormi aja ada macam-macam, ada Kormi juga hampir 100, belum cabang olahraga lainnya memang sudah sangat banyak. Kita harus lihat potensi olahraga di Sulut dari 2025 itu berkembang sangat signifikan. Kalau kita lihat dengan persentase dari mungkin sebelumnya, di era sebelumnya, mungkin di sini intens paling tinggi ada keterlibatan atau intens perhatian penuh dari gubernur sendiri, karena olahraga itu berkembang kalau ada perhatian dari pimpinan pemerintah yang bisa terkait. Cabang olahraga juga tidak akan hidup jika hanya berdikari sendiri, memang harus butuh perhatian. Nah, ini yang terjadi. Kalau kita bersama Pak Gubernur ini bukan hanya pelaku olahraga, beliau adalah pengurus olahraga, bahkan sampai tingkat nasional. Beliau adalah wakil ketua PB Pusat Percasi, dan beliau adalah atlet di beberapa cabang olahraga. Karena basically militer dan lain-lain, memang olahraga menjadi porsi utama. Bahkan di agenda yang kemarin, setelah itu di 2026 kita bisa menghadirkan PON bela diri di Sulawesi Utara sebagai tuan rumah, dan juga ada Piala Presiden di Berkuda sendiri, dan ada beberapa agenda yang paling terdekat ini dalam 1 minggu ke depan. Ada kejuaraan nasional itu panahan yang sebelumnya belum pernah tersentuh. Banyak area yang disentuh dari beliau, bahkan Porprov sendiri beliau turun ke semua stage. Jadi mungkin belum ketemu Bang Onal, itu aja sih sebenarnya. Kalau saya stafsus Bang Onal bilang ada di semua tempat, ya saya terima kasih, karena kami adalah perpanjangan tangan beliau. Saat kami ada di mana berarti ada beliau. Laporan itu pasti akan masuk, dan beliau sangat sekali intens. Bahkan hari ini kita Boxing on the Street pun saya melapor, saya menginformasikan mendapat respon yang luar biasa sangat baik, yang akan kita kawal ke depan. Karena ya kita punya sarana prasarana juga, apa yang bisa kita combine, kita akan combine untuk ke depan. Kalau saya bantu menjawab Bung Rio untuk pertanyaan juga, supaya klimaks benar-benar ya, yang Bung Onal Winangun, kita harus bikin klimaks ini. Ini bukan soal hadiah, tapi reguler. Yang dibutuhkan dari semua atlet, karena saya juga berasal dari cabur, saya berasal dari memang grassroots, yang dibutuhkan dari semua pelaku olahraga event. Entah nominal berapa, tapi mereka butuh event yang reguler, berjangka. Nah, karena itu saya mengawal ini supaya event Boxing on the Street ini bisa kita lakukan reguler. Mungkin ke depan who knows akan ada Piala Gubernur, ya kan? Atau Piala Staff atau dan lainnya. Itu bisa kita tinggal kolaborasi lagi bersama. Yang penting intinya kalau saat ini bisa jalan, semua pelaku, semua praktisi ini pasti akan jalan dengan baik. Circle-nya. Baik. Selanjutnya tadi ada Bung Andi dari Kota Bitung. Dia lebih juga ada hal-hal penting yang menurut beliau ya. Tanggapan
Bung Christian. Kalau dari saya untuk yang di Bitung, Pak Andi. memberikan dukungan penuh. Kalau untuk boxing on the street, tapi tadi ada giat juga kerja bakti. Ya kebetulan benar. Saya juga sebelum ke sini ada bersama Pak Gubernur juga, kita bersih area. Korve ya? Ya, Korve juga di beberapa titik. Dan saya pikir ini menjadi saran yang akan kami tampung dan akan kami teruskan juga. Ini saran yang baik. Artinya padat karya ini bisa diulang kembali. Ini kan saran aspirasi. Kita wajib untuk mendengar walaupun tagline-nya ini kan olahraga. Tapi kami terima karena ini saran yang baik. Tetap welcome ya. Ya, kita welcome karena ini saran yang baik. Artinya untuk regenerasi muda. Tetapi jangan lupa habis bersih got juga harus ada yang mereka lakukan. Jangan menunggu juga program untuk harus bersih-bersih ini. Program reguler yang bisa mereka lakukan salah satunya olahraga tinju ini sendiri. Harus ada arah ke depan, ya kan? Seperti itu. Ya, Bung Rio, tanggapan dari Bung Andi di Bitung? Memang tadi yang saya dapat simpulkan juga ada salah satu yang disentil oleh Bapak Andi di Bitung terkait ini, kegiatan ini hanya menyentuh sedikit dari apa yang selama terjadi di masyarakat. Masalah konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Memang betul saya sependapat Bapak, tapi kembali lagi saya sampaikan kita tetap optimis, meskipun berpengaruh sedikit, tapi kita tetap optimis dan kami yakin ini adalah salah satu juga indikator untuk bisa menjaga situasi Kamtibmas di masing-masing wilayah. Baik. Demikian ya Bung Andi Bitung dan Bung Onal Winangun, dan selanjutnya kita baca informasi via WhatsApp ya. Sastro di Tuminting. Saya lihat event ini baik karena bisa menyalurkan bakat tinju pada anak muda daripada mereka tawuran. Pertanyaan saya, apakah ada perbedaan kelas dalam boxing on the street ini dan bagaimana cara daftarnya? Terima kasih. Silakan Bung Rio langsung menanggapi. Ya, terima kasih. Pertanyaan pertama, apakah ada kelasnya? Saya jawab dulu. Apakah ada kelasnya? Ya pasti ada. Dan tentunya kelas ini kita buat sesuai dengan regulasi yang ada dan aturan yang ada di dalam Pertina. Pasti ada. Tidak mungkin yang berat 90 kilo lawan dengan berat 55 kilo itu kan tidak mungkin. Itu sudah sangat keluar dari regulasi. Kemudian bagaimana cara daftarnya? Nanti sudah ada memang flyer-flyer yang kita buatkan ya. Upload di medsos-medsos, itu bisa silakan mendaftar dan memang tentunya ada syarat-syarat dan ketentuan berlaku di situ. Mungkin sedikit disentil apa persyaratannya, Pak? Ya, persyaratannya yang tadi sudah kita bahas dari awal, artinya dia tidak bisa mendaftar langsung, dia mendaftar langsung bisa, tapi tetap harus ada pendampingan dari Sasana ya. Sasana. Harus ada pelatih, sehingga untuk kita naikkan seorang petinju di atas ring itu tentunya dia harus mengikuti ada regulasi-regulasi yang harus dia penuhi ya. Baik. Selanjutnya Reski Asak Karumbasan. Selamat pagi Narsum. Bagaimana kalau tuh pelaku tarkam yang biasa jaga live di Facebook sambil batantang satu sama lain dihadapkan dalam satu ring katanya. Karena yang orang tahu selama ini Manado sudah terkenal dengan peks tikang-tikang. Semoga itu peks tikang-tikang boleh baku ajar di ring menjadi petarung daripada baku tikang, lebih baik baku tumbuh di ring. Tanggapan Bung Christian? Kita ada di era modernisasi, artinya keterbukaan informasi. RRI juga sama. Ada perubahan yang signifikan saat ini. Saya pikir dengan keterbukaan informasi yang ada sekarang, terjadilah seperti yang viral live di Facebook, mau tunjung jago, ada yang tunjung baku tantang, sebaku panas, lalu ada main bareng. Saya pikir yang terjadi sekarang ini adalah public trend yang ada sekarang ini. Memang boxing on the street ini harus bisa menjadi jawaban. Konten kreator aja itu dibikin di satu box tinju itu menjadi rating sangat tinggi. Bahkan Holy Wing sempat viral hanya untuk menyajikan pertandingan tinju walaupun itu indoor. Saya pikir kalau apa yang disampaikan Bung Asa ini juga yang kita kembalikan marwah
lelaki memang itu adalah petarung, saya sangat dukung karena ini kan nanti kedepannya untuk olahraga, ujungnya prestasi, kiblatnya pasti di situ. Mungkin dari sisi komersil kalau saya jawab ini, saya yakin yang biasa live di Facebook, kalau orang taruh di atas ring yang cuman adu-adu mulut itu kan biasa kalau sebelum naik tinju dipertemukan. Nah ini semua mulai dari Facebook. Kita yakin kalau ada ini bisa difasilitasi dan ada di atas tinju tapi under sasana, artinya sudah seperti tadi, sudah qualified, sudah dibentuk, sudah ikut proseduralnya. Saya pikir penontonnya akan banyak dan nanti ini akan mengundang juga yang lain. Nah di situ jadinya meminimalisir lagi. Sudah tidak ada lagi yang kayak tadi Facebook cuma jago mutunjung bareng, malah jadi malu sekarang, ya kan? Karena jiwa petarung harus dibangkitkan untuk arah yang positif. Begitu. Karena itu menjawab juga yang tadi. Kita sangat yakin ini bisa minimalisir itu pasti. Begitu. Ya, tanggapan Bung Rio. Iya, terima kasih Pak Reski Asa ya. Iya. Ini beliau pikiran hampir satu line dengan kita. Jadi satu server begitu Pak. Iya, satu frekuensi. Jadi begini, Bung Reski Asa, jadi kita so monitor tuh yang jaba live di Facebook, apalagi yang terjadi karumbasan. Kita so monitor dan kita so ada tim. So ada tim yang turun memang mau cari itu orang bukan mau tangka, tapi turun mau tawarkan. Torong so data yang di media-media sosial, torong so data. Dan memang so ada tim yang mau cari, bukan cari mau pitangka penegakan hukum, bukan. Torong cuma mau menawarkan. Mau menawarkan kalau memang ada tuh nyali, kalau memang petarung, mari Jo. Ada DP ini, ada DP tanpa, ada DP tanpa, ada DP tanpa yang memang betul-betul tidak melakukan perbuatan melawan hukum. Gitu. Kalau memang mau dan berani, kalau nyanda ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi menantang berarti pokoknya. cuma spesialis di medsos. Mungkin memang cuma di situ ya monggo silakan. Kalau memang cuma di medsos, tapi kalau memang siapa tahu memang ini orang yang live di Facebook ini memang jago, memang ini, siapa tahu dia bisa jadi atlet. Nah, seperti itu. Iya. Dan ada ini juga yang mau saya sampaikan bahwa event ini selain mencari atlet, ada partai tambahan Pak atau partai hiburan. Eksebisi ya? Iya, yang dimana ini untuk hiburan juga seperti yang disampaikan Bung Christian tadi. Untuk menarik minat, kami ada partai tambahan itu antar profesi. Antar profesi, yang satu profesinya nelayan, yang satu tukang parkir. Tapi memang dilatih oleh ada sasana. Jadi dorang ini sudah baku tantang di ini. So bikin video pendek, tukang parkir bilang, ngana belum pernah tenggelam di Parau tuh, nanti ngana mau rasa. Nelayan lebih bilang buat tukang parkir, ngana belum pernah tronton udah tabrak, nanti ngana rasa. Nah, gitu. Jadi memang diberikan ruang ya? Iya. Jadi ini selain itu juga kan ini untuk memberikan hiburan juga kepada masyarakat. Karena memang di media sosial memang tidak bisa memang sudah tidak bisa kita kontrol lagi. Ya ini untuk biar netizen juga yang ini masa tontonan masyarakat di media sosial selalu tentang keributan, tentang konflik sosial. Ya boleh dong sekali-sekali untuk hal yang positif mereka saling komen. Karena ini salah satu edukasi juga. Tontonan di Facebook, di Instagram, itu selalu kita lihat tontonan, napa ada kacau di sini, napa ada kacau di sini. Ya coba sekali-sekali kita kasih tontonan yang memang bisa mengedukasi, bisa mengedukasi. Baik, kita sudah ada di penghujung acara. Menarik sebenarnya, masih panjang rasanya ingin kita kupas apa bagusnya, apa perkembangan dari kesiapan turnamen ini. Namun kita gunakan waktu yang tersisa ya. Saya ke Bung Rio untuk closing statement. Bagaimana keseluruhan dari kesiapan turnamen Boxing on the Street ini, silakan. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak atas nama Bapak Kapolda. Saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Gubernur yang disampaikan oleh Bapak Christian. Terima kasih banyak. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak untuk RRI. Dan kami juga berterima kasih banyak untuk masukan saran dari seluruh masyarakat yang ada di Provinsi Sulawesi Utara.
kami memohon doa, kami memohon dukungan untuk kegiatan ini bisa berjalan dengan baik. Tentunya kegiatan ini tidak ada niat hati kami sebagai panitia hati yang tidak baik. Tentunya niat kami tetap untuk yang terbaik, untuk atlet ke depan tinju. Dan saya ingin menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi, silakan mengambil andil di situ. Dan saya sampaikan juga untuk selalu menjaga situasi Kamtipmas di setiap wilayah. Kalau ada yang memang di kampung itu memang tukang bakalae, kita yakin di setiap kampung itu tahu. Mari silakan, bahwa di pentas ini, bahwa di atas ring, orang sangat menerima. Yang penting sesuai dengan regulasi. Dan kalau memang berani, punya nyali, orang tunggu di atas ring. Baik. Kalau memang berani. Dan saya sampaikan juga untuk generasi muda, tetap semangat, jangan pernah terbawa untuk selalu sakit hati ini, tetap fokus kepada tujuan. Seperti yang Lionel Messi sampaikan, kita tidak usah berpikir uang, kita tidak usah berpikir seleri. Apapun profesi Anda, kamu harus jadi yang terbaik di situ, itu akan mengikuti. Ya, baik. Dan dari saya ingin sampaikan, terlalu sayang kalau hidup itu biasa-biasa aja. Asik. Tetap jadi petarung seperti Bung Christian bilang. Terima kasih. Baik, terima kasih Bung Rio. Selanjutnya, Bung Christian, closing statement Anda. Terima kasih. Jadi sesuai sekali lagi visi misi Pak Gubernur ini masuk di dalam acara Boxing on the Street sendiri. Pak Julius Silvanus selalu menyampaikan bertarung mati-matian, tapi jangan mati. Nah, ini ada di Boxing on the Street, ya kan? Keluarkan totalitas, karena Boxing on the Street juga ini menjadi agenda. Saya pikir inovasi yang baik juga di dalam cabang olahraga. Saya mewakili KONI Sulawesi Utara juga selaku pengurus menyambut dengan baik untuk Boxing on the Street. Sudah pernah kita komunikasi untuk ke depan. Peranan pemerintah juga, legislatif juga sudah hadir, dan nanti pihak terkait juga kita akan komunikasikan dengan intens agar ini bisa reguler. Paling penting adalah ini bisa reguler, berjalan dengan berjangka, bertahap, dan nantinya kita doakan bersama, pasti dengan doa masyarakat Sulawesi Utara juga, dari kompetisi yang mungkin dari yang awal ini, yang kecil ini akan menjadi suatu yang besar, bahkan penghasil atlet regenerasi yang terbaru untuk PON berikutnya, karena muaranya adalah pasti prestasi PON. Jadi ke depan kami mohon doa restu masyarakat Sulawesi Utara juga bisa mendukung kegiatan-kegiatan yang baik seperti ini. Boxing on the Street ini bisa ke depan bisa berjalan dengan bagus, lancar, dan sesuai, bisa menjadi ya barometer lah untuk cabur-cabur yang lain. Untuk Bung Rio Panlewen juga dan jajaran, sampaikan salam hormat saya juga, supaya cabur ini kan cabur terintegrasi juga dengan kepolisian. Saya pikir ini sangat-sangat baik sekali, karena selama ini kepolisian itu kalau di cabang olahraga voli Pak Kapolda karena ex officio, tapi sekarang ternyata boxing sudah masuk. Saya pikir ini jadi suatu revolusioner di 2026 untuk institusi sendiri. Dan jangan lupa tetap kita satu komando untuk prestasi, untuk melahirkan petarung-petarung sejati. Ya, baik. Demikian untuk closing statement dari kedua narasumber kita. Tentu kolaborasi, sinergitas ya dari semua pihak untuk boleh mendukung turnamen Boxing on the Street, tapi juga tidak lepas dengan pertandingan lainnya untuk cabang-cabang olahraga lainnya. Ya, sekali lagi kami sampaikan terima kasih buat Kombes Pol Rio Alexander Panlewen SIK sebagai Ketua Panitia Boxing on the Street tahun 2026. Kemudian juga terima kasih buat Bapak Christian Yokung sebagai staf khusus Gubernur Sulawesi Utara bidang olahraga. Ini juga jadi semangat ya, motivasi buat kita, para pendengar dimanapun berada yang punya minat ya, yang punya keinginan untuk masuk di Boxing on the Street. Karena ini terbuka untuk umum. terbuka untuk umum ya. Kehadiran, kalaupun tidak bisa hadir, bagikan flyer. Iya. Itu sudah sangat membantu. Baik. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kedua narasumber kita, dan juga terima kasih kami sampaikan buat para pendengar yang tadi sudah bergabung bersama kita. Ada Bung Wawan, Bung Cliff, dan juga Andi dan Bung Onal ya. Masukan, saran tentu akan terus membangun dunia olahraga di Provinsi Sulawesi Utara, termasuk cabang olahraga tinju.
Dan demikian pendengar untuk Sulut Bicara pagi hari ini, saya Diana Masri pamit. Terima kasih. Salam olahraga. Salam olahraga. Salam olahraga. Jaya. Bersatu